Ini situasi ya, keadaan yang memang sudah tidak bisa lagi kita hindari. Alasannya apa nanti aku bicarakan nanti di sana di persidangan. Jadi aku tidak bisa membicarakan alasannya. Aku hanya mengiyakan gugatan itu memang ada dan memang saya yang menggugat. Beauty influencer Tasya Farasya benar-benar sudah mantap ingin bercerai dari Ahmad Assegaf. Buktinya meski sudah cerai secara agama dan hanya tinggal ketuk palu cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tasya sepertinya ingin buru-buru move on dari Ahmad yang sudah mengkhianati kepercayaannya. Tasya pun me time healing ke Dubai, Uni Emirat Arab. Tasya juga pamer hotel tempatnya menginap yang megah, mewah, dan view-nya indah. Living room-nya, pemandangannya so pretty. Sekian room tour dari saya. Tasya Farasya sepertinya sengaja pamer healing time ke Dubai seolah ingin menyindir mantan suaminya Ahmad Assegaf yang tak pernah memberikan nafkah lahir sejak menikah 18 Februari 2018. Bahkan saat sidang perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mediasi, Tasya meminta nafkah anak kepada Ahmad hanya sebesar Rp100 saja. Karena kan ketika menikah kan nafkah ini sulit ya. Jadi ya sudah waktu menikah aja sulit, apalagi sudah cerai. Jadi artinya Rp100 ini juga kami kan juga ragu. Belum tentu dikasih. Tak hanya Tasya Farasya yang menyindir ketidakmampuan finansial mantan suaminya Ahmad Assegaf dengan meminta nafkah anak sebesar Rp100 saja, aktris Kimberly Ryder juga pernah melakukan hal yang sama. Kimberly meminta nafkah anak sebesar Rp5.000 saja kepada mantan suaminya Edward Akbar. Maksudnya itu adalah aku tidak mempersulit, maksudnya ya aku tidak perlu apa-apa buat diri aku sendiri gitu loh. Jadi yang penting aku tanggung jawab sama anak-anak aja gitu. Kalau Kimberly Ryder dan Tasya Farasya menyindir ketidakmampuan finansial mantan suaminya dengan meminta nafkah anak sebesar Rp5.000 dan Rp100, beda cerita sama Ria Ricis. Ratu YouTuber Indonesia itu tidak meminta nafkah anak kepada mantan suami Teuku Ryan, tapi malah mentransfer uang sebanyak Rp500 juta untuk sang mantan suami. Pada saat acara 7 bulanan Moana, tiba-tiba saya disamperin sama mbaknya Ricis. Ada masuk rezeki 500 juta buat Rian di rekening. Itu ada brand yang masuk ke Rian cukup mempostingnya aja setiap hari atau per minggu berapa kali lah. Jadi yang saya ketahui adalah uang itu adalah uang kerjaan saya. Pada umumnya saya tidak pernah tahu uang 500 juta itu adalah uang dari istri saya. Kalau saya tahu saya tidak bakal terima. Demi Allah saya tidak tahu menahu sama sekali bahwa transferan tersebut berasal dari istri saya. Setali tiga uang dengan Ria Ricis, konten kreator asal Jogja Dilan Janiar juga tidak meminta nafkah anak kepada sang mantan suami Safno Fiartiadi, tapi Dilan malah memberikan harta gono gini sebesar Rp800 juta kepada sang mantan suami. Kalau kamu mau harta gono gini, kasih 800 dan kamu diem gitu. Jangan konten-konten lagi di sosmed. Ada yang komen kayak apa ya kartu as yang dipegang sama mantan suami sampai disuruh diem segala macam. Bukan itu sih guys, lebih ke aku nggak mau membiarkan dia take advantage lagi dari apa yang udah dia lakuin gitu kan. Kamu udah dapat 800 dan kamu masih mau ngonten-ngonten lagi, kamu dapat benefit lagi dari situ, aku nggak terima gitu. Komedian Harap Dutohar alias Bedu akhirnya speak up soal gonjang-ganjing rumah tangganya menyusul gugatan cerai talaknya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang bocor dan terblow up ke media. Kocaknya, Bedu kena semprot istri gara-gara gugatan cerai talaknya bocor juga. Ini situasi ya, keadaan yang memang sudah tidak bisa lagi kita hindari. Alasannya apa nanti aku bicarakan nanti di sana di persidangan. Jadi aku tidak bisa membicarakan alasannya. Aku hanya mengiyakan gugatan itu memang ada dan memang saya yang
menggugat. Ada masuk ya perkara dengan pihaknya inisial pemohon ya, HT. Terus lawannya inisialnya IK. Sidang pertamanya nanti tanggal 30 September 2025. Ya aku minta maaf karena aku tidak berhasil merahasiakan ini gitu. Dia ngarah karena dia bilang kamu kalau daftar ingat ya pakai topi, pakai masker. Pada saat daftar sih kayaknya nggak ada yang kenal, atau mungkin pura-pura nggak kenal, aku nggak tahu. Pas pulang baru dipanggilin, aduh aku udah kena di sini. Dan dia kayaknya agak sedikit marah. Meski mengiyakan terkait cerai talak yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun komedian berusia 46 tahun itu tidak mau menspil alasannya ingin pisah dari Irma Kartika Anggraini, perempuan yang sudah 15 tahun menjadi istri dan memberinya 3 anak. Kita sudah coba bertahan sabar seperti yang dinasihatkan oleh para penasihat agama, penasihat spiritual ya, memang yang diajarkan agama kita juga harus bersabar ya, sampai semampu kita. Kemampuan manusia untuk bersabar itu yang menjadi batasannya gitu. Jadi kemampuan kami bersabar tuh ya terukur ternyata. Di 15 tahun pernikahan kami ya itu sebuah situasi yang selalu berulang. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, terulang lagi, dan akhirnya ya sudahlah, daripada mempertahankan sesuatu yang harus dilepaskan, memang itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi jika kita menahan sesuatu yang memang harus dilepas. Mempertahankan sesuatu yang harus dilepaskan memang terasa menyakitkan. 15 tahun menikah dan dikaruniai 3 anak, Bedu dan Ika ternyata hanya mendapatkan kebahagiaan semu sebagai pasutri. Lantas benarkah kebahagiaan semu itu lantaran Bedu mengalami kesulitan ekonomi karena sudah tak laku lagi jadi artis sampai harus menjual mobil dan rumah? Faktor ekonomi bukan menjadi penyebab ya. Karena istri pernah mengalami yang lebih parah daripada ini kondisinya, tapi istri masih bisa bertahan gitu kan. Jadi artinya keputusan kami ya bukan karena faktor ekonomi ya, tapi nanti makanya itu nanti akan saya ceritakan di persidangan ini. Bedu dan Ika menikah 7 Februari 2010 dan dikaruniai 3 anak, yaitu Muhammad Abrar Daras Rayan, Muhammad Devan Zeron Ravandra, dan Brilian Maila Faisha Janaira. 30 September 2025, Bedu Ika akan menjalani sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bedu Ika hanya ingin cerai tanpa mempermasalahkan harta gonogini dan hak asuh anak. Saya usahakan datang. Ya kita lihat nanti lah ya, saya belum tahu kedepannya rencananya kan Allah, kita punya rencana, Allah yang punya kuasa ya. Tanggal 30 apakah udah tahu atau enggak belum tahu aku. Biarkanlah anak-anak tumbuh dengan orang tuanya, ya kan, dengan orang tuanya, artinya dengan ayahnya, dengan ibunya. Hak asuh, ya kita sama-sama membesarkan sama-sama. Tak hanya emosi, Nikita juga sampai sempat joget velocity di ruang sidang usai dengarkan saksi ahli hukum perdata yang dihadirkan Nikita Mirzani. Lantas dari saksi ahli yang dihadirkan, apakah peluang Niki untuk bisa bebas semakin terbuka lebar?